Ya, sesi curhatnya kita bawa ke on air aja ya. Ini biar jadi curhat saya, pemirsa itu di curhat rumah saya. juga bisa dapat edukasi yang sama gitu ya. Oke, mungkin saya pertama-tama mau ke Bu Fatimah terlebih dahulu. Bu Fatimah, tadi kan kita sudah dengarkan ternyata memang salah satu faktornya pendidikan di keluarga itu cukup penting dan lain-lain gitu ya, untuk membentuk karakter juga gitu, untuk menjadi lebih kuat mungkin untuk anak ibu dan segala macamnya. Ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Misalnya ke Ustadz Bentri ataupun ke Pak Kiai, silahkan. Ada sih. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan ke siapa Bu? Mau ngomong sama Pak Ustadz. Ya silakan Bu. Pak Ustadz, silakan Bu. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Nih mau nanya, kan anak saya tuh si Alam tuh udah lama dipukulinya sama temennya 2 orang itu. Pantesan anak itu tuh Bu, itu Pak Ustadz sama orang tua tuh sering lawan, sering marahin ibu bapaknya, terus sama adiknya sering nakal, sering mukulin. Jadi itu sama orang tua tuh sering lawan lah Pak Ustadz. Karena sama temen-temennya yang mukulin mah nggak berani, takut katanya tuh. Jadi tapi kalau sama gitu orang ya, tua sama adik-adiknya sih sering lawan. Itu tuh gimana Pak Ustadz caranya? Oke, kita kasih kesempatan Pak Zaid dan juga nanti ke Ustadz Bentri sekalian. Ya, boleh. Silakan Pak Zaid. Inilah saya kira dampak serius dari ketika adanya perundungan itu. Jadi ketika anak di sekolah dalam tertekan, maka dia akan mencarikan pelampiasannya. Lah ketika di rumah ada adiknya yang dalam power lebih kecil, ya dia akan melakukan ini. Ya. Karena ada psikis, makanya menjadi penting Bu, anak ini kita kita besarkan hatinya, kita hibur dia, kemudian kita bangun kepercayaan dia. Karena anak ini kan sedang tertekan ini psikisnya ini. Inilah yang saya kira menjadi penting sekali kita bangun, kita bina. Yang kedua adalah ketika dalam pendidikan anak ini orang sering lupa, seakan-akan knowledge-nya saja, tapi kemudian sandaran vertikalnya yang hilang. Padahal ada power penting, yaitu apa? Kita bermunajat memohon, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, pada peserta didik kita, sehingga ketika ikhtiar intelektual kita lakukan, maka ikhtiar spiritual juga kita lakukan gitu loh. Jadi jangan sampai antara intelektualitas dan spiritualitas ini menjadi terputus. Karena kecerdasan kan ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritualitas. Lah, ketiga-tiganya yang menjadi penting. Yang ketiga Bu, tidak hanya menjadi tanggung jawab pada ibu, tetapi ini juga melalui siaran ini mudah-mudahan sekolah. Sekali lagi bahwa pendidikan ini harus bekerja sama, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah pada masyarakat. Keluarganya baik, sekolahnya baik, tapi kalau masyarakatnya tidak baik juga ini akan mempengaruhi juga pada mentalitas anak. Maka ketiga-tiganya harus memiliki tanggung jawab secara seimbang, sehingga inilah mungkin kita bisa menyaksikan ke depan, mudah-mudahan perundungan ini tidak semakin meningkat, tapi bisa kita minimalisir lah. Ustadz Bentri, silakan. Apa yang harus dilakukan Bu Fatimah ya Ustadz? Iya. Yang pertama, dasar orang menjadi pembuli itu adalah hilangnya rasa empati. Rasa empati itu pendidikan dasar untuk bagaimana anak itu bisa punya kontrol diri. Makanya dalam surat Al-Imran 134 itu, empati itu identik dengan kontrol diri. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang suka bersedekah saat lapang dan sempit, alias empati. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya biang kecerdasan emosi itu namanya empati. Nah, empati ini dimulai dari apa? Satu, mencoba mengeksplorasi perasaan dia. Membangun empati itu, ibu bisa mengatakan apa yang kamu rasakan. Nah, biarkan anak menumpahkan perasaannya. Sedih ya, kecewa ya. Kemudian sering-sering menyentuh, memeluknya. Kemudian isi kepalanya yang selama ini identik dengan kekerasan, selalu merekam kekerasan di TV, di media, juga di lingkungan, diganti dengan isi kepala yang penuh dengan cerita-cerita kelembutan, kebaikan. Konsep Quran kan indah. Dalam surat 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi isi kepalanya ini yang mau kita setting ulang lagi, kita restore lagi. Isi kepala anak ini dia merekam semua bentuk kekerasan dari temannya, dari lingkungan. Nah, kita sekarang mulai menseleksi tayangannya, apa yang harus tonton, kebaikan. Nah, salah satunya membacakan buku. Kalau ibu
punya buku, ibu bisa bacakan buku-buku ini. Yang ketiga, yang bisa dilakukan adalah libatkan ayah dalam hal ini untuk menjadi contoh. Sering-sering bersafar berdua dengan ayah. Ayah mengajarkan laki-laki mendownload kelaki-lakian dari figur ayah. Ayah yang lembut, ayah yang memperbaiki diri. Mudah-mudahan bapaknya bisa seperti itu, karena menyelesaikan kekerasan tidak dengan kekerasan. Kalau bapaknya lihatnya kekerasan malah gampar, malah anak makin jadi-jadi. Makanya ayahnya mulai men-setting supaya bagaimana menjadi pribadi yang lembut. Yang keempat, hilangkan budaya kompetitif. Kompetitif itu budaya yang seringkali muncul sekitar kita. Budaya seperti, adik lebih bagus, kamu aja enggak. Itu mau menyakitkan, membandingkan. Sekolah juga gitu. Ya. Makanya di beberapa sekolah itu kenapa sudah mulai tidak ada perankingan, karena akan memetakan nih anak pintar nih, maaf anak bodoh. Anak bodoh yang punya kekuatan bilang, nanti di tengah jalan gue cegat tuh orang. Karena mereka harus dibangun dulu kolaborasi dan sinergi. Ukhuwah itu pertama kali diajarkan di dalam syariat Islam, baru nanti diajarkan kompetisi, fastabiqul khairat. Para sahabat itu merasakan dulu persaudaraan, baru mau merasakan kompetisi. Kalau kita kompetisi dulu, saudaranya udah hilang. Ini yang terjadi di negeri kita. Oke, baik Ustadz. Ya, singkat 1 menit Bang. Oke. Kalau anak kita panas, anak kita batuk, anak kita pilek, kita akan ke dokter, ya kan? Sama kondisi ini, kenapa sekarang juga yang namanya psikolog pendidikan itu menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan abad 21, karena banyak sekali tekanan mental dari media sosial, dari internet, dari lingkungan yang mungkin beda dengan zaman sebelum digital. Nah, makanya di negara lain itu sekarang punya rasio 500 anak 1 psikolog. Dan ini bisa mulai dijalankan di pemerintah-pemerintah daerah, misalnya tiap puskesmas juga ada psikolog. Jadi ini akan sangat membantu bagaimana problemnya Bu Fatimah. Jadi orang tua tahu harus kemana ya? Iya, kan gitu. Itu kan tadi bagian dari pendidikan orang tua harus ke sini kan. Anak kita batuk, kita ke dokter. Ya kan? Anak kita punya problem, kok dia tadi marah-marah sama orang tuanya di kisah ini mungkin orang tua sendiri nggak punya kemampuan ilmu untuk menangani, kita serahkan ke ahlinya yaitu psikolog. Nah itu salah satu yang bisa kita. Menarik. Ya. Baik, terima kasih Bang Indra. Pak Yai, terima kasih waktunya. Ustadz Bentri juga terima kasih. Bu Fatimah juga terima kasih. Semoga pembahasannya segera usai. Terima kasih Bu Fatimah. Pasti ini menjadi saya mau dari tadi ternyata jadi ayah itu berat juga ya gitu. Aduh, semangat kita ya. Apalagi soal membentuk karakter anak. Sekali lagi terima kasih semuanya narasumber sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,